Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Leroy Black. Dan kali ini seperti di title, gua akan nge-review sebuah grooming clay besutan Coupe de Gris yang bernama Fleischmann Grooming Clay. So, kita mulai dari melihat packagingnya. Grooming clay datang dengan aluminium twist tin. Pada bagian atas tertulis Fleischmann dengan logo Fleischmann, matte finish water soluble, grooming clay handcrafted in Tangerang. Pada bagian belakangnya terdapat directions, ingredients, dan net weight-nya itu 100 gram. Oke, ketika dibuka, Fleischmann clay ini berwarna coklat agak coklat tua gitu. Teksturnya agak padat. Dan warna clay dan tekstur ini sangat mengingatkan saya dengan Shiner Gold Clay, tapi ini versi lebih peket dan padatnya. Dan wangi dari clay ini itu citrus yang fresh, sedikit manis tapi fresh. Menurut saya citrus aromatik lah. Oke, kita sekarang lanjut ke pengaplikasian clay ini. Oke, sekarang kita mulai dengan proses pengaplikasiannya. Kondisi rambut gue sekarang kering dan nggak ada produk apapun. Jadi kalau menurut gue menggunakan grooming clay itu lebih enak kalau dipakai di posisi rambut yang kering. Oke, kita mulai. Dan kalau lu orang perhatiin, posisi rambut gue sebenarnya aslinya belahnya ke kanan sini, cuman nanti pas pemakaian gue bakal ubah jadi ke sebelah kiri karena itu bakal menambah volume. Kita mulai dari pencolekan pertama. Pencolekan clay ini bisa dibilang lumayan tebal dan pekat, dan ketika diratakan di tangan akan menjadi sticky. So, kita mulai. Ketika memakai clay itu menurut gua tuh lebih bagus kalau bisa kena rootsnya, bagian akar rambut, karena itu akan membantu banget buat ngebangun volume. Nah, seperti yang dilihat, volume itu bisa kebangun kalau misalnya kita pakai di akar rambut. Oke, pengaplikasian clay ini bisa dibilang lumayan keset dan lengket. Dan seperti yang kalian lihat, volume sudah terbangun, jadi tinggal ditata saja. Itu saya baru menggunakan satu colek. Dengan clay, menurut gue itu less is more. Jangan pakai clay sampai terlalu banyak. Kalau sampai terlalu banyak atau overload itu, yang ada nanti malah ngeberatin rambut dan malah makin susah natanya. So, gue tadi udah satu colek, sekarang gue mau tambah setengah colek lagi. Dan seperti kalian lihat, setelah setengah colek lagi, gue bakal udah done sih sebenarnya. Pomade ini bisa dibilang clay ini bisa dibilang tidak terlalu kesat ya, walaupun pas dicolek itu tebel dan diratakan di tangan keset, tapi pas di rambut dia nggak gitu ngejambak, dan gripnya juga lumayan oke. Oke, sekarang penataan. Sebenarnya ini preference ya, ada orang yang suka bikin part, atau ada orang yang cuman mau langsung aja. Sebenarnya yang seperti kalian lihat, gue udah hampir kelar karena memang messy look itu bisa dibilang mudah dicapai ya.
asal volumenya kebangun. Dan ya paling bagian samping-sampingnya aja dirapiin dikit. Oke, I'm done. So dapat kalian lihat, nggak tahu di cahaya kelihatan nggak ya di video, tapi aku bisa ngedapetin volume yang tinggi dan lumayan ngegrip, jadi nggak perlu nambah produk. Jadi 1,5 colek Fridgman Clay bisa mencapai hasil yang seperti ini. Volumenya dapat lumayan tinggi dan bisa dilihat juga teksturnya dapat. Mungkin pencahayaannya kurang bagus jadi kurang kelihatan, tapi sebenarnya teksturnya ada. So gue akan balik lagi setelah gue beraktivitas dan ngomongin soal performa dari Fridgman Grooming Clay ini. Oke guys, gue udah selesai beraktivitas dan kalau kalian lihat tadi pas gue penataan kan gue bikin ke situ kan, dan sekarang gue bikin ke arah sebelah sini karena gue suka iseng buat handcomb rambut gue. Bedanya pomade sama clay itu di sini. Kalau misalnya pakai pomade, orang-orang kan rata-rata bakal bilang do not touch my hair, jangan sentuh rambut gua. Tapi kalau misalnya pakai clay, lu kapanpun lu mau sentuh rambut lu tuh gak, malah asik. Orang malah kalau nyentuh rambut lu, gua recomb lagi gitu, gua recomb. Dan clay itu kalau misalnya lu tata terus, makanya lu handcomb terus, volumenya tuh bakal makin dapat, teksturnya juga bakal makin dapat. Mungkin cara pemakaian clay gue itu agak beda sama orang-orang. Kalau misalnya orang yang lebih pro pasti pakai blow dryer karena untuk ngebangun volume segala macem. Cuman gue bukan tipe yang kayak gitu. Seperti yang lu orang lihat tadi pas di awal video, gue juga agak buru-buru. Soalnya gue juga lagi ditunggu orang buat pergi, makanya gue agak buru-buru. Dan clay itu menurut gue fungsinya, ini pendapat pribadi gue ya, fungsinya itu sangat berguna pas lu orang lagi buru-buru. 1,5 colek asal lu pakai, udah dia bakal kayak gini dan nggak perlu sampai extra careful nata sampai slick gitu. Jadi menurut gue fungsi clay itu berguna di situ. Kalau misalnya kalian yang belum pernah coba pakai clay, cobalah karena menurut gue itu worth it. Oke, sekarang balik lagi ngomong Fridgman. Menurut gue Fridgman Grooming Clay ini merupakan produk grooming clay yang bagus ya. Gue beraktivitas di indoor tadi sekitar 4 jam dan gue nggak cobain outdoor ya. Tapi di pengalaman gue sebelumnya, kalau di outdoor Fridgman ini agak berat kalau misalnya dibawa di outdoor karena dia ini water soluble. Dan kalau kita gue tendensinya kalau di outdoor gitu gampang keringetan, jadi dia agak cepet ngedrop. Bukan karena grooming clay-nya yang gimana, tapi memang karena gue tipe orang yang berkeringat banget. Dan kalau di indoor performanya itu bagus banget, nggak bakal berubah lah rambut lu, kecuali ya lu handcomb terus gitu. Dan seperti lu lihat, gue masih bisa mainin rambut gue kalau gue mau, dan volumenya seperti yang lu orang lihat kebangun dan ada teksturnya. So itulah enaknya clay menurut gue, dan Fridgman Clay ini recommended banget kalau lu orang baru mau coba pakai clay. Fridgman Clay ini sangat bagus, wanginya juga enak. Walaupun dia nggak bakal bertahan terlalu lama, 3-4 jam, 5 jam, nggak, 4 jam udah hilang lah wanginya. Satu hal lagi, oh iya, kalau misalnya kalian mau tertarik dengan Fridgman Clay ini, kalian bisa coba search di Instagram, di toko namanya The Gentleman Options. Mereka ada The Gentleman Options ngejual clay ini. So
I think gitu doang guys. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apa, silakan leave a comment dan subscribe ke channel ini kalau kalian tertarik dengan isi-isi konten dari channel gua. Like this video, share kalau kalian mau. That's it guys. See you next time.